Oke, selamat bertemu kembali di mata kuliah pilihan Arsitektur Mancanegara di minggu ke-9, minggu setelah ujian tengah semester. Materi setelah ujian tengah semester adalah materi postmodern, nanti ke sustainable design dan selanjutnya jadi lebih kontemporer. Postmodern, dekonstruksi, dan sustainable design. Pada pertemuan minggu ke-9 ini, kita akan bicara tentang latar belakang munculnya postmodern. Mungkin di materi sebelumnya, terutama di Renaissance, latar belakangnya adalah munculnya atau terjadinya Black Death, pandemi di masa itu, kemudian pergerakan atau pencarian orang-orang Eropa ke tanah-tanah baru yang kemudian berlanjut dengan kolonialisasi. Mereka menguasai daerah-daerah baru tersebut yang berakibat pada pertumbuhan perekonomian yang kemudian membawa pengaruh ke seni Renaissance dan akhirnya ke dalam arsitektur. Lalu bagaimana dengan masa postmodern? Karena berawal atau berlandaskan kata post setelah modern, maka mau nggak mau kita akan bicara tentang sedikit apa yang terjadi di masa modern. Mungkin pada beberapa pertemuan sebelum ujian tengah semester telah dibahas pengaruh-pengaruh atau latar belakang munculnya modernisme. Tapi sekilas di sini kita lanjutkan bahwa setelah Perang Dunia Kedua muncul perjanjian Potsdam ini yang membagi kekuasaan atau dunia kemudian menjadi dua kubu, katakanlah seperti itu. Kubu Amerika dengan kapitalisnya dan kubu Soviet dengan sosialis komunisnya. Dan itu sangat berpengaruh terhadap beberapa negara yang dianggap negara yang kalah perang. Salah satunya adalah Jerman, yang kemudian Jerman terbagi menjadi dua, Jerman Barat dan Jerman Timur. Jerman Timur yang lebih dekat dengan sosialis komunis, dengan Rusia, dan Jerman Barat yang lebih dekat dengan Amerika. Dan ini juga terjadi dengan Jepang juga. Walaupun Jepang kemudian tidak dibagi menjadi dua bagian seperti Jerman. Tapi yang perlu dicatat adalah Jermannya. Kenapa Jerman ini menjadi perlu dicatat dan menjadi perhatian penting? Karena kalau kita ketahui sebelum Perang Dunia Pertama dan menjelang Perang Dunia Kedua, Jerman menjadi pusat pengembangan arsitektur modern dengan Weimar dan Bauhausnya. Itu yang menjadi catatan kenapa perlu kita perhatikan secara lebih detail Jerman. Jerman sebagai salah satu negara yang dianggap kalah perang, kemudian akhirnya menjadi dua dan para tokoh arsitektur modern tersebar. Salah satunya banyak justru ke Amerika Serikat. Waktu beberapa pertemuan sebelum UTS setelah dibahas, ada Walter Gropius, ada beberapa tokoh yang lain. Yang tertinggal di Eropa hanya tinggal Le Corbusier. Oke, apa yang terjadi di Amerika? Kenapa fokus ke Amerika Serikat? Karena Amerika Serikat sebagai negara pemenang perang, kita melihat bahwa ada hal yang terjadi di Amerika Serikat. Tadi setelah diungkap juga bahwa ada Cold War antara Amerika Serikat dengan aliansinya dengan negara-negara kelompoknya, dan Uni Soviet dengan kelompoknya juga, yang memunculkan akhirnya Cold War, tension antara dua negara superpower, antara komunis dan katakanlah kapitalis seperti itu. Dan ini akan berlanjut, muncul beberapa perang anti komunis yang didorong atau disponsori tanda kutip lah oleh Amerika Serikat. Salah satunya nanti perang Vietnam yang akan mempengaruhi. Ini yang terjadi di Amerika Serikat antara tahun 1945 sampai 1968. Jadi walaupun selesai perang,
tapi bukan berarti peperangan itu benar-benar bersih atau benar-benar selesai di muka bumi. Judulnya Cold War, tapi ada beberapa peperangan-peperangan lokal yang akan terjadi di Amerika. Kemudian di tahun 60 ada pemilihan presiden yang kemudian dimenangkan oleh John F. Kennedy. Yang menarik di sini kenapa saya ungkapkan bagian ini sebagai salah satu latar belakang dari postmodern adalah kata-kata atau pidato kemenangan John F. Kennedy. Let the world go forth. That the torch has been passed to a new generation of American born in the century. Dunia mendorong ke arah yang lebih baru. Itu yang menjadi pandangan, dan the new generation yang kemudian sedikit melupakan masa lalu. Artinya ya kita harus berjalan lagi, kita harus bergerak lagi. Itu yang menjadi titik penting menurut saya apa yang disampaikan oleh John F. Kennedy. Harus kemudian maju lagi, go forth, melangkah ke depan. Dan ini, ask not what your country can do for you, ask what you can do for your country. Itu yang statement yang sering dimunculkan. Dan ini yang terjadi di pemilihan Amerika 1960. Kemudian efek dari Perang Dunia Kedua salah satunya adalah kebutuhan terhadap perumahan bagi masyarakat menengah ke bawah, karena peperangan menyedot keuangan negara. Bahkan di Amerika juga terjadi kebutuhan para pejuang. Jadi setelah tentara memenangkan perang, mereka kembali. Mereka perlu adanya perumahan yang layak untuk dihuni. Jadi ini adalah tugas dari pemerintah. Dan kemudian Amerika Serikat mengeluarkan beberapa peraturan tahun 1949, menyediakan rumah dan lingkungan hunian yang layak dan pantas untuk setiap keluarga Amerika. Dan ini penjelasannya bahwa mengalami Perang Dunia Kedua dan 15 juta veteran perang kembali ke Amerika, dan itu membutuhkan hunian. Dan salah satu proyek besarnya adalah Pruitt Igoe. Pruitt Igoe yang berada di luas lahan 23 hektar, kemudian 33 gedung yang masing-masing 11 lantai, dan selesai tahun 56 dengan jumlah unit 2.870 unit hunian. Ini merupakan salah satu proyek besar setelah Perang Dunia Kedua, dan ini sebagai salah satu tonggak arsitektur modern. Kalau kita ingat konsep dari Le Corbusier tahun 24 ya, dengan The Radiant City, yang memang kota kemudian muncul bangunan-bangunan high-rise building untuk mengakomodasi hunian-hunian. Cuman memang beda dengan Pruitt Igoe ini. Tapi kalau saya melihat bahwa ada kemiripan. Konsekuensi dari Perang Dunia yang menghancurkan perekonomian, tapi di satu sisi perlu adanya hunian yang layak, dan itu tanggung jawab dari pemerintah. Sehingga muncullah high-rise building ini, bangunan-bangunan apartemen yang digunakan untuk hunian. Dan itu juga terjadi di Prancis, di Prancis karya Le Corbusier. Tapi nanti sebelum itu kita coba lihat di sisi lain, di Siam sebagai sebuah conference yang mendorong arsitektur modern. Bagaimana reaksinya setelah Perang Dunia Kedua. Jadi tahun 47 adalah konferensi Siam pertama setelah Perang Dunia, kemudian berlanjut di tahun 49. Di sini dinyatakan bahwa as architecture retired from the art because war effect, the architect this Congress decide to meet architecture with art again. Jadi sebagai konsekuensi dari sebuah peperangan, tapi kemudian ada
ada memikirkan ulang bahwa bagaimana arsitektur bertemu dengan kesenian lagi. Kalau sebelumnya efek dari apa yang terjadi di Perang Dunia Kedua dan Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua perlu sebuah karya arsitektur yang sangat efisien, efektif dan segala macam. Tahun 47 kemudian dipikirkan ulang, apakah benar-benar harus eh, berpisah atau harus terpecah dari seni itu sendiri sebagai akar, sebagai titik berangkat dari arsitektur di masa lampau sebenarnya. Itu yang kemudian di reafirmasi tujuan dari Siam tadi. Ini yang kemudian direspon oleh Corbu dengan brutalismenya, sebuah karya arsitektur yang tidak melupakan esensi dari arsitektur modern dengan kejujurannya. Jadi ini purity, functionality, honesty, dan social purpose ini sebagai sebuah tujuan utama di arsitektur modern. Sebuah karya yang fungsional, yang jujur, dan punya tujuan sosial. Namun kemudian kembali lagi harus ini decide to meet architecture with art again. Bertemu dengan seninya seperti apa. Ini yang kemudian memunculkan apa yang disebut dengan brutalism. Brut dalam pengertian bahasa Prancis berarti kasar. Beton brut, beton yang kasar. Brutalism often attribute emerging from the French word beton, brut. Dan ini juga menarik nanti terkait dengan Prancis, kemudian Corbu sebagai seorang yang terpengaruh di Prancis juga. Ini yang menarik bahwa ada pemahaman mulai bertemu kembali yang sebelumnya terpisah, yang benar-benar form follow function di masa arsitektur modern, kemudian bertemu kembali dengan art, yang salah satu contohnya adalah ini United de Habitants karyanya Le Corbusier de Marseille, Prancis, yang sebagai karya proyek pertama, karya besar proyek pertama terkait dengan hunian, dan selesai tahun 52. The first new housing project dari Corbu yang menggabungkan antara hunian, tempat-tempat retail, tempat bermain, dan kemudian muncul vertical garden city. Kalau kita bandingkan dengan Pruit Ego, esensinya mungkin idenya sama, tapi kemudian ekspresinya sangat-sangat berbeda. Pruit Ego benar-benar pure arsitektur modern dalam pengertian ya fungsionalnya dulu, kemudian efektivitasnya dulu, form follow functionnya dulu. Sedangkan unit de Habitants karya Corbu ini mulai memasukkan unsur seni. Hal yang paling gampang terlihat adalah penggunaan warna-warni yang jelas yang memang itu menjadi trademark di masa Bauhaus gitu, masa Bauhaus awal gitu, sebelum kemudian menjadi international style di Amerika. Ini masa Bauhaus di awal bermain dengan warna-warna primer, kemudian juga menggunakan material tadi beton brut tadi yang khas dari pemikiran Corbu ini. Tidak hanya di United de Habitants, ada sebuah kapel di Rothschild yang juga menggunakan atau melakukan pendekatan dengan brutalisme arsitektur. Lalu apa efeknya sebenarnya di masa atau di perkembangan arsitektur? Tapi sebelum masuk ke situ, kita coba lihat apa yang terjadi setelah masa 60-an atau di masa 60-an mendekati masuk ke tahun 70-an. Di tahun 1954 sampai 1975 terjadi perang Vietnam, yang sebenarnya ini merupakan ledakan dari Cold War tadi, pertarungan antara komunis dan kapitalis, pertarungan antara Amerika dengan Soviet yang terjadi di Asia Tenggara, yang kemudian efeknya adalah di Vietnam sini. Jadi perang yang sebenarnya perang lokal, ya, Indochina War tahun 1940-1950,
yang kemudian mengendap dan kemudian meledak lagi tahun 1954 sebagai sebuah peperangan antara, munculnya adalah Democratic Republic of Vietnam atau Vietnam Utara, kemudian ber, bertarung atau berperang melawan Vietnam komunis, jadi Ho Chi Minh dan segala macam. Ini yang kemudian menyeret juga karena Vietnam itu pernah dikuasai Prancis, jadi mau nggak mau jadi Prancis juga terlibat antara karena pernah dikuasai Prancis. Jadi hampir sama dengan yang terjadi di Jerman Barat dan Jerman Timur. Kalau di sini adalah Vietnam Utara dan Vietnam Selatan yang kemudian terjadi perang Vietnam ini. Yang ini yang efeknya sampai ke pergolakan yang terjadi di Paris di Mei 1968. Ada sebuah demonstrasi besar oleh para mahasiswa yang kemudian yang terinspirasi dari revolusi Prancis. Ingat, revolusi Prancis juga sangat berpengaruh pada munculnya kehidupan modern. Jadi itu yang perlu dipelajari atau yang perlu diingat juga, bahwa ada kesamaan ide, ada terinspirasi dari revolusi Prancis yang kemudian digunakan oleh mahasiswa untuk mendasari pergerakannya dan menggunakan paving stone sebagai simbolnya dan segala macam. Tapi di sini yang penting adalah bahwa ada kejenuhan, ada kemarahan terhadap apa yang terjadi di perang Vietnam. Masyarakat sudah mulai, terutama yang di Perancis, mulai jenuh dengan peperangan yang terus-menerus. Itu membawa dampak yang luar biasa. Salah satunya juga ini ada sistem edukasi yang tidak benar menurut mereka saat itu, dan kapitalis Barat yang juga ditentang sebenarnya. Jadi ada pergolakan di masyarakat bahwa efek dari Cold War itu tidak hanya pada pertentangan antara komunis dan kapitalis, tapi perkembangannya sampai ke seluruh aspek kehidupan. Dan ini yang memunculkan dan terjadi di Prancis itu. Jadi kejenuhan terhadap sistem pemerintahan, sistem perekonomian, sistem pendidikan juga. Dan ini yang terjadi di Prancis, yang kemudian apa sih sebenarnya yang terjadi di tahun 70-an secara lokal di Amerika. Di Amerika juga tidak tanpa kejadian yang biasa saja. Terjadi perang Vietnam juga mempengaruhi keberadaan kehidupan di tahun 70-an, yang kemudian sebenarnya dilanjutkan. Amerika sempat mau untuk menginvasi Kamboja, kemudian ada terjadi penembakan 4 mahasiswa ini, yang kemudian mendorong beberapa kejadian penting di Amerika. Dan tidak hanya di politik dan ekonomi, akar rumput di para seniman juga kemudian bergerak, dalam tanda kutip ya, bergerak dalam pengertian demonstrasi secara seni. Salah satunya adalah Festival Woodstock yang terjadi tahun 15 Agustus 69 sampai 18 Agustus 69, yang kejadian yang menumpuk itu kemudian diekspresikan melalui sebuah festival musik yang luar biasa. Karena tahun 69 Amerika mengalami banyak hal, terbunuhnya Martin Luther King, kemudian Senator Robert F. Kennedy sebagai salah satu klan dari Kennedy bersaudara, kemudian perang Vietnam, gerakan memperjuangkan hak sipil,
termasuk juga warga kulit hitam, kesamaan atau kesamaan perlakuan terhadap kulit berwarna dan kulit putih itu juga memunculkan pengendapan-endapan yang kemudian keluar di Woodstock. Woodstock adalah kesempatan melarikan diri dari kenyataan yang melelahkan serta membagi pesan persatuan dan perdamaian. Jadi, penyelenggara Woodstock sempat kewalahan ya, karena banyak sekali pengunjung yang tiba-tiba datang dan kemudian sistem tiketing tidak berlaku lagi di sini. Semua menjadi sebuah festival bebas, festival musik bebas gitu, tanpa harus ada tiket, dan sampai ada kekurangan makanan, kemudian sampai di drop bahan makanan itu melalui udara, dilempar. Benar-benar suasananya kayak perang gitu, tapi kemudian bukan perangnya, tapi adalah sebuah demonstrasi secara seni, sebuah gerakan dari melalui seni. Ingat, ini juga terjadi di masa Renaissance, kemudian di masa modern dengan pop artnya juga terjadi seperti ini gitu loh. Dan ini yang kemudian mendorong yang oleh Charles Cheng menjadi titik berangkat munculnya apa itu yang disebut postmodern. Seperti tadi diungkap bahwa Fruit Ego merupakan proyek bahkan mendapat penghargaan sebagai proyek yang berhasil untuk mengakomodasi kebutuhan hunian bagi masyarakat menengah ke bawah, terutama masyarakat veteran perang. Tapi perkembangan selanjutnya mendapat reputasi buruk di dunia internasional untuk kemiskinan, kriminalitas, dan segregasi. Kalau di Woodstock ada gerakan persamaan perlakuan antara kulit berwarna dan kulit putih, The Fruit Ego ini justru muncul sebaliknya, dalam pengertian gini. Banyak terjadi kriminalitas karena berkumpulnya masyarakat kulit hitam dengan perlakuan yang sangat berbeda, sehingga kemudian mereka berekspresi atau melakukan demi kelangsungan hidup dengan cara yaitu melakukan kriminal. Di sisi lain juga rumah atau apartemen atau rumah susun ini diharapkan penuh, ternyata kosong. Efeknya para pengelola mencoba melakukan penyesuaian terhadap kebijakan perawatan, dan efeknya adalah mulai pengabaian terhadap jalur pipa, kemudian sistem persampahan dan segala macam, yang efeknya benar-benar Fruit Ego menjadi sebuah perumahan yang tidak layak huni, yang awalnya digadang-gadang atau didorong sebagai sebuah hunian yang layak huni, dan efeknya harus dihancurkan di pada tanggal 16 Maret 72. Akhirnya Fruit Ego harus dihancurkan, dan ini kemudian menjadi titik berangkat atau menjadi tonggak yang diungkap oleh Charles Cheng bahwa modern arsitektur sudah mati di tanggal 15 Juli tahun 72 dengan dihancurkannya Fruit Ego ini. Itu yang menjadi titik berangkat atau latar belakang kejadian. Ada keresahan, ada hal yang belum terselesaikan oleh arsitektur modern dengan kesamaan pandangan, kesamaan perlakuan terkait dengan kulit berwarna dan kulit putih. Kemudian juga ada kejengkelan masyarakat terhadap peperangan dan segala macam. Hal-hal yang mendasari terjadinya pergerakan, terjadinya munculnya postmodern. Di satu sisi, perekonomian, efek dari embargo yang dilakukan oleh penghasil minyak. Jadi kemudian beberapa penghasil minyak membentuk OPEC, kemudian melakukan embargo. Efek dari peperangan juga, mereka melakukan embargo, sehingga kemudian Amerika kesulitan dan beberapa negara Eropa kesulitan untuk mendapatkan
energi, terutama dari energi minyak bumi atau energi fosil. Di sisi lain, di beberapa negara mendapat keuntungan, salah satunya di Indonesia. Dengan tingginya harga minyak, Indonesia tiba-tiba mendapatkan devisa dari sumber minyaknya dengan luar biasa. Itu yang kemudian terjadi di secara ekonomi. Apa yang kemudian terjadi di tahun 70-an sebagai gambaran tadi, sebagai gambaran apa yang terjadi di Pruitt Eco dan efeknya secara global, adanya protes-protes tentang masyarakat yang termarginalkan, mulai efek dari perang Vietnam juga terjadi, masih ada kebutuhan sebagai sebuah komunitas yang baru, sebagai sebuah perlakuan yang baru. Itu yang terjadi di Amerika. Dan di sisi lain, secara teknologi muncul yang disebut dengan personal komputer dan internet di tahun 70-an. Di sisi lain di secara teknologi, kita tidak bisa menghilangkan konsekuensi teknologi di dalam perkembangan arsitektur, karena ini yang terjadi di secara politik, secara ekonomi, secara pergerakan, bahkan secara teknologi. Itu yang kemudian menjadi pemicu terjadinya apa itu pemikiran arsitektur postmodern. Secara umum, many people using their heart thought freedom, jadi ingin kebebasan berpikir, baik itu secara vision, kemudian secara menunjukkan jati diri personal, itu yang kemudian mewarnai tahun 70-an yang kemudian tidak berbeda di arsitektur. Dimulai tahun 1966 muncul buku Complexity and the Contradiction in Architecture karangan Robert Venturi yang oleh Charles Cheng dianggap sebagai salah satu buku awal postmodern. Jadi kalau mau belajar postmodern, mau nggak mau harus belajar tentang buku ini, buku Complexity and the Contradiction in Architecture, yang secara tegas dinyatakan Charles Cheng melawan modernism orthodox and putting its place formal method for representing the complexity of urban life. Jadi lebih memahami kehidupan lebih beragam, pluralism ini muncul di dalam Complexity and Contradiction. Lalu itu kok secara arsitektural, tapi kemudian secara city ada satu buku lagi, After the Planner, karangan Robert Goodman, yang should represent an interest of local urbanism. Jadi pemikiran-pemikiran lokal kemudian diangkat, yang sebelumnya di masa modernisme itu diabaikan atau disingkirkan sebagai konsekuensi dari efektivitas dan efisiensi di dalam arsitektur dan pengembangan kota. Pruitt Eco itu salah satu contohnya. Jadi tidak melihat calon penggunanya, sehingga kemudian disamaratakan, dianggap sebagai bahkan katakan sebagai furniture. Manusia dimasukkan ke dalam kotak-kotak, dan itu tidak dipikirkan bagaimana konsekuensi dari sebuah hunian yang seperti itu. Belum lagi kaitan dengan maintenance dan segala macam. Itu yang kemudian berlanjut di beberapa buku-buku lanjutan di tahun 70-an awal. Sebagai contoh adalah Crisis in Architecture karangan Malcolm, kemudian Form Follow Picasso yang sebagai counter atau sebagai lawan dari Form Follow Function, yang secara khusus meng-highlight mengapa arsitektur modern tidak berhasil. Dan Brian Brolin lebih tegas lagi kegagalan dari arsitektur modern. Buku-buku ini menjadi tonggak awal munculnya arsitektur postmodern, yang kemudian oleh Charles Cheng coba dipetakan
perkembangan arsitektur dari 1900 sampai tahun 2000 dengan beberapa pendekatan atau beberapa ide dasarnya, dari yang logis sampai yang intuitif, bahkan juga muncul aktivis, atau lebih detail lagi bagaimana pendekatan-pendekatan arsitektur postmodern yang kemudian berawal dari tahun 1960 sampai 1980 yang kemudian berlanjut lagi di peta ini, dikembangkan lagi sampai tahun 2000-an, dan terakhir tahun peta ini sampai tahun 2010 yang bicara pendekatan sejarah itu siapa saja. Di peta ini kita bisa melihat tokoh-tokoh arsitektur postmodern siapa saja. Yang cukup besar ada Gehry, ada Koolhaas, ada Herzog, kemudian ada Zumthor di bagian ujung di tahun 2000-an, ada Oma dengan Koolhaasnya, dan ada kemudian dekonstruksi letaknya di tahun 1985 yang kemudian berlanjut sampai ke parametrik segala macam. Peta-peta ini menjadi pegangan kita untuk memahami arsitektur postmodern lebih lanjut. Jadi kalau mau belajar katakanlah neovernakular, itu berangkat dari apa? Mungkin dari critical regionalism-nya Kenneth Frampton yang kemudian berlanjut. Contoh kasusnya mungkin Aldo Rossi, Sterling, dan segala macam. Yang ini yang kita bisa pelajari dari Charles Cheng yang sebagai tokoh utama di arsitektur postmodern. Apa sih itu postmodern? Postmodern adalah reaksi dari kesamaan atau keseragaman yang terjadi di arsitektur modern, yang perlawanannya memunculkan perbedaan dan memproduksi bangunan atau karya arsitektur yang sesuai dengan konteks, yang lebih sensitif to konteks, di mana tempatnya itu akan berdiri. Jadi tidak melihat sebuah lahan kosong, tapi bagaimana konteks lahan itu, konteks budayanya. Ini benar-benar sebagai sebuah respon keras terhadap arsitektur modern yang dianggap gagal. Tapi bukan berarti kemudian arsitektur modern itu berhenti. Karena kalau kita lihat dari peta ini, arsitektur modern itu kemudian bisa dilanjutkan. Arsitektur modern itu bisa kemudian dikembangkan lebih lanjut. Salah satunya mungkin dengan high-tech teknologi maju yang kemudian mendasarkan karya arsitekturnya dengan teknologi gitu. Itu yang kita bisa pahami lebih lanjut, bahwa arsitektur postmodern adalah respon terhadap keseragaman, kesamaan, dengan memunculkan kekasan dari setiap bangunan, kekasan dari setiap tapak, kekasan dari setiap komunitas, sehingga karya arsitektur itu menjadi plural. Bagaimana caranya? Ada yang menoleh jauh ke belakang, ada yang menggunakan sejarah, ada yang menggunakan vernakular, dan macam-macam. Sehingga kalau mau belajar lebih lanjut dengan postmodern, ya mau nggak mau kita harus belajar tentang Charles Cheng yang mendefinisikan arsitektur postmodern dengan sangat detail. Buku terakhir, The Story of Postmodern, Charles Cheng. Kalau mau memahami postmodern di awal berdirinya, ya belajar dan ini The Language of Modern Architecture. Terus modern movement di dalam arsitektur ini sebagai landasan. Apa sih itu postmodern? Ya belajar modern juga. Lalu kalau mau belajar tentang dekonstruksi, ya ini The Jumping Universe, The Architecture of the Jumping Universe, yang bicara tentang dekonstruksi dan segala macam, dan akan dibahas setelah kita membahas arsitektur postmodern. Kenapa dibahas khusus? Karena memang ini spesial di dalam kerangka berpikir setelah modern. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk membuka wacana menuju arsitektur
postmodern. Minggu depan kita akan lebih detail lagi memahami apa yang terjadi di postmodern, terutama apa yang terjadi di teorinya. Setelah itu kita akan melihat praksis arsitektur postmodern seperti apa. Sampai jumpa minggu depan. Terima kasih.